Terus aku balas nanya lagi, siap itu menurut siapa? Dan Nah, apa benar. siapnya gitu. Ya kayak anakku juga 4 tahun udah bisa baca loh Tante. Cuma apa iya 4 tahun harus masuk SD gitu kan? Nah ini yang kadang-kadang keskip sama orang tua pada saat memutuskan anaknya segera masuk ke sekolah dasar gitu sih Tante kurang lebihnya. Ini menarik ya kalau udah terlanjur gitu ya apa yang Udah harus lanjut. dilakukan. Halo, selamat datang di YouTube Tante Mobi. Hari ini kita mau ngobrol sama Analisa. Udah pada tahu kan Analisa, psikolog keren kesayangan kami sekeluarga. Yuk kita langsung ngobrol aja. Hari ini kita mau bahas kenapa sih masuk SD itu minimal harus 6 tahun. Kemarin rame banget dibahas di IG Tante Mobi. Kenapa sih anak SD itu harus masuknya minimal 6 tahun gitu? Yap. Jadi ini ya Tante, bahkan kalau dari Kemendikbud untuk beberapa sekolah negeri, SD negeri itu harus 7 tahun Tante. Oh harus 7 tahun? Harus 7 tahun gitu. Nah ini ternyata ada juga pertanyaan, tapi kenapa sih 5 tahun udah mau masuk SD? Jadi kalau ditanya kenapa harus 6 tahun, aku kayak pengen nanya gitu ke orang tua yang menginginkan anaknya di 5 tahun buru-buru dimasukin SD, kenapa? Karena kalau mereka katanya gini, karena mereka kenapa tuh? Kemarin kan aku baca coba nanya ya. Kuesioner gitu, jadi bukan kuesioner sih, kayak question box gitu. Jadi kalau udah siap, kenapa harus nunggu? Katanya gitu. Terus aku balas nanya lagi, siap itu menurut siapa? Nah, benar. Gitu. Bener nih Tante, ini nih kadang-kadang tuh aku sering banget melihat, walaupun sebenarnya ya Tante Mobi dan para ibu-ibu, nggak cuma ibu sih, bapak juga kadang ada yang punya keinginan yang sama. Kita pasti sebagai orang tua tuh pengen nyekolahin anak, apalagi kalau dia udah nunjukin minat belajar, kemampuan belajar dia untuk segera udah dah masuk SD, biar kamu nggak usah lama-lama, biar nanti bisa cepet daftar sekolah, nanti nggak telat lah. Padahal sebenarnya tahapan usia anak itu kesiapannya nggak hanya bisa dilihat dari satu aspek aja, dan itu perlu diukur gitu. Mungkin kalau secara kognitif, anak tuh bisa punya kemampuan yang ya kayak anakku juga 4 tahun udah bisa baca loh Tante. Cuma apa iya 4 tahun harus masuk SD gitu kan? Kan aspeknya ada yang lain. Sekolah juga Tante mungkin anak 5 ketika kognitifnya siap, tapi kan ketika udah kelas lulus SD, SMP, SMA, kesiapan itu nggak cuma dari kognitif kan Tante, ada aspek psikologi, sosial, emosi, fisik. Ini yang nggak bisa dilompatin kayak si aspek kognitif ini. Nah ini yang kadang-kadang keskip sama orang tua pada saat memutuskan anaknya segera masuk ke sekolah dasar gitu sih Tante kurang lebihnya. Oke, nah aspek kan biasanya kalau di sini aku lebih bilangnya aspek psikologis mereka yang mungkin belum siap gitu ya, atau sosialnya gitu. Apa sih gitu, si aspek psikologis ini misalnya apa, atau aspek sosial itu misalnya apa gitu. Oke. Jadi ada beberapa aspek nih teman-teman. Yang pertama aspek psikologis. Tahukah kita bahwa kemampuan konsentrasi anak usia 7 tahun itu dikatakan menurut riset sudah meningkat karena mereka sudah mampu konsentrasi yang rentang waktunya lebih panjang dibandingkan anak di bawah usianya. Nah, jadi pada saat anak 7 tahun, konsentrasinya itu di rentang 45 menit itu ya, selama 45 menit dia bisa fokus. Walaupun sekolah nggak cuma segitu kan, tapi berjam-jam. Artinya bayangin kalau ini masih 5 tahun, disuruh melampaui kemampuan konsentrasi yang belum saatnya gitu. Terus dia juga bisa membedakan beberapa hal gitu ya, seperti misalnya aspek emosi. Ini kan nggak kelihatan ya Tante ya, tapi pada saat anak sebelum usia 7 tahun, pada saat emosinya itu nggak bisa dilompatin kayak akselerasi, tapi di saat ini mereka akan menunjukkan kemandirian. Misalnya ketika mereka melakukan kesalahan di kelas, kalau anak yang emosinya sudah matang gitu ya, dia akan menerima ketika dia salah, dia mau minta maaf, dia tahu apa kesalahannya. Ketika ada temennya yang berbeda, itu adalah hal-hal yang nggak bisa dilompatin atau usianya tuh kayak di skip gitu Tante. Dicepet-cepetin gitu ya? Iya, dicepet-cepetin gitu. Jadi kita perlu memperhatikan beberapa kemandirian, terutama untuk anak di bawah usia 7 tahun tuh kita bisa lihat aspek psikologis ini dari kemandirian mereka. Udah bisa pakai baju sendiri belum? Udah bisa pakai sepatu sendiri belum gitu? Itu tuh hal-hal kayak gitu mungkin yang kadang-kadang dipikir cuma bisa baca tulis hitung, padahal ada aspek yang lebih penting gitu. Kemandirian itulah yang bisa menunjukkan mereka tuh bisa punya
sosial emosi yang sudah matang belum, salah satunya dari kemandirian begitu Tante. Nah, jadi tapi memang hasilnya misalnya nih, apa bedanya sih sama anak yang masuk sekolah, masuk SD-nya cepat misalnya 5-6 tahun, sebelum 6 tahun itu, sama anak yang masuk SD-nya memang 6-7 tahun. Emang akan ada perbedaan nggak sih nantinya gitu di saat mereka gede? Ini nih yang menarik. Mungkin waktu kelas 1-2 tuh nggak kelihatan Tante, nggak terlalu mencolok kelihatan karena kemampuan belajar anak tuh masih hampir sama rata-rata dan pelajarannya masih lebih gampang. Mungkin Tante juga udah melaluinya gitu ya. Tapi akan muncul problem itu justru pada saat di usia di atas kelas 3 SD karena pelajarannya mulai kompleks. Terus kayak kalau kita bicara tugas perkembangan nih, secara kognitif, anak di bawah usia 5-6 tahun itu kan mereka masih dalam fase praoperasional ya Tante. Jadi mereka belum bisa membedakan secara konkret apa yang dia dapatkan itu tuh sebenarnya masih kayak imitasinya masih sangat tinggi. Ya. Terus nanti di usia 6-12 anak sudah mulai operasional konkret gitu. Dia sudah mulai memahami, membedakan, dia punya penalaran yang lebih spesifik lagi. Nah, pada saat di fase remaja nanti ada tugas lagi, mereka sudah mulai punya identifikasi yang mereka pahami sebagai sebuah kebenaran lebih abstrak gitu kan. Nah, pada saat anak dicepetin biasanya akan terjadi kayak delay jadi gini, kalau dia di skip kan ada keterlambatan tuh yang mungkin nggak kedetek gitu kan. Nanti pada saat mendapatkan ujian atau kesulitan tugas perkembangan di fase berikutnya, dia kayak akan mengalami regresi atau kemunduran gitu loh Tante. Jadi kayak kok anak udah kelas SMP tapi kayak masih bocil banget ya, masih childish banget ya gitu. Aku bahkan punya pasien udah kelas dia dulu SMP SMA tuh Axel, jadi dia nggak dicepetin di SD, tapi SMP SMA-nya Axel. Sekarang dia lagi S2 gitu ya. Waktu itu dia lagi S2 di salah satu universitas ya, di UGM. Terus S1-nya di ITB, bayangin. Datang ke psikolog itu dengan keluhan dia pengen keluar dari S2 itu. Dia pengen minta orang tua, dia datang sama orang tuanya, dia udah nggak kuat lagi. Padahal prestasinya bagus, tapi dia nggak kuat karena ngerasa dibully gitu. Dan itu munculnya setelah dia kuliah S2 Tante. Jadi kayak dibulinya tuh kenapa? Apa karena dia lebih muda atau karena? Iya, karena dia lebih muda, dia ngerasa kayak sanggup menghadapi social pressure-nya gitu kan? Semuanya gitu. Jadi sebenarnya kalau aku dengerin ceritanya, dia nggak dibully-bully amat gitu, tapi insecure, inferiority yang muncul dari dalam dirinya. Betul. Nah itu yang aku ngerasa kayak wah gawat juga ya gitu. Kalau misalnya anak kita dicepet-cepetin mungkin kayak sekarang nggak kelihatan, tapi suatu ketika akan ada isu gitu ya di fase usia-usia yang kita nggak tahu kapan. Itu sih Tante deg-degannya. Iya itu sih yang aku alamin sih dengan anakku yang nomor 3. Gimana tuh Tante? Mobil tengah gitu. Mobil tengah sih masuknya nggak cepet-cepet banget gitu. Jadi dia masuk SD itu 6 tahun hanya 6 tahun kurang sebulan gitu. Tapi pada saat itu aku belum aware lah. Itu kan mungkin berapa 6 tahun 7 tahun yang lalu ya. Aku belum aware masalah ini. Jadi aku kayak oh ya udah masuk SD aja, kayak ngikutin jalurnya aja gitu ya. Nggak belum ngerti lah, harus tes dulu, harus ini dulu tuh belum ngerti. Terus beda ya sama kelas 1, kelas 2, kelas 3 dia nggak ada masalah, kelas 4 juga masih oke. Begitu kelas 5 baru keluar semuanya nih kayak kok anak ini nggak ada rasa sense of tanggung jawab ya, kayak misalnya ada itu PR. Bener. Kok dia kayak nggak ada sense dia harus rasa untuk mengerjakan PR ya gitu, kayak lebih ke situnya. Dan terus kayak aku ngelihat 6 bulan pertama di dalam sekolah dia selalu struggle, tapi 6 bulan berikutnya saat sekolah semester kedua itu dia bisa bagus banget hasilnya, kayak perkembangannya tuh setelah 6 bulan gitu. Jadi sebenarnya kalau dimundurin setahun tuh dia akan bagus banget hasilnya gitu. Nah benar Tante, mungkin masalahnya nggak yang cukup besar, tapi optimal pertumbuhan dan perkembangan dia akan optimal kalau saat itu nggak dicepetin gitu kan Tante? Iya itu benar. Kalau misalnya nih kayak si anakku ini kan udah kejadian ya, nggak mungkin lah kita nggak naikin tinggal kelas dia udah gede. Kan ada rasa malu, ada rasa lagi, itu kan nggak mungkin. Itu gimana harus nanganinnya? Ini menarik ya kalau udah terlanjur gitu ya apa yang harus dilakukan. Aku sih ngerasa pendampingan psikologis itu sih Tante yang paling dibutuhkan, karena dia kan mengalami sebuah pressure yang melebihi kapasitas usianya di fase sebelumnya gitu kan. Jadi pada saat ini mungkin ada ketidakmampuan dia menghadapi pressure di usianya yang sekarang. Nah pendekatan psikologis yang perlu dilakukan ya pasti dari orang tua
pendampingan yang dilakukan ya dari orang tua, dari guru, support system dia untuk memahami sebenarnya nih anak tuh apa sih yang dipengenin, terus diarahkan kepada sesuatu yang benar-benar membuat dia itu bisa optimal gitu. Jadi daripada kita fokus sama yang udah terjadi gitu kan Tante, lebih baik kayak fokus apa sih yang sebenarnya anak ini butuhkan di fase supaya berikutnya dia bisa nggak kesulitan menghadapi struggle ujian-ujian nantinya gitu. Ya, itu yang aku lakukan sekarang sih. Jadi aku mencari tahu, aku bawa dia ke klinik tumbuh kembang, konsultasi sama psikolog dan terapis gitu. Ini anak ini miss-nya di mana ya? Oh, ternyata setelah diurut kalau dari kecil itu dia ada miss kayak di motor planningnya dia. Ya, betul. Ada di situ screen inputnya, ada di situ dan akhirnya kita kita urut lagi, latih dari situ untuk supaya ke depannya dia bisa jalannya lebih bagus lagi. Benar-benar, karena sebenarnya aspek fisik itu juga penting banget, harus di usia 7 tahun itu ya Tante dianggap paling siap sebenarnya. Kalau dari segi usia tuh bukan hanya 6 tapi 7. Dia secara fisik itu sudah siap untuk diam duduk di kelas sampai siang gitu. Jadi namanya motorik itu kan nggak bisa dipaksa ya Tante, otot-otot, syaraf-syaraf itu kan terbentuk dengan otomatis pada saat anak ini ya kayak tanaman deh. Dia ada umur, ada fase dia bertumbuh dan berkembang. Anak juga seperti itu. Jadi otot sarafnya itu sudah disiapkan untuk dia duduk seharian di ruang kelas, untuk pegang pensil. Jadi bayangin kalau ototnya belum siap, dipaksa, itu pasti ada aspek lain gitu kan. Baik secara motoriknya jadi nggak balance, dari kognitifnya juga. Anak di bawah 6 tahun itu dia kognitifnya, stimulasi otaknya itu bisa didapatkan ketika dia fasenya sensori motorik kan Tante. Jadi pada saat dia bergerak, dia lompat. Nah kalau itu hilang, dia harusnya masih main-main di luar rumah, kok dia disuruh duduk di kelas. Bisa bayangin nggak efeknya nggak cuma fisik tapi psikologisnya, dia ngerasa nggak nyaman, dia tertekan, nggak keluar potensinya. Itu yang sering aku temuin sih Tante. Jadi ya kalau misalnya nih kalau yang bisa aku bilang berarti sebenarnya kita harus tahu dulu gitu kan perkembangan anak umur segitu tuh seharusnya seperti apa sih? Betul. Apakah anak ini sudah sesuai dengan standarnya atau misalnya ada yang belum? Apakah ketinggalannya jauh atau udah red flag gitu kan? Iya benar-benar. Tapi ada juga tantangannya Tante. Gimana Tante ke dokter? Ya karena kita kalau ke dokter anak tuh kan suka sekilas aja kan, Bu anaknya udah bisa ini belum? Oke udah ini udah tapi nggak pernah benar-benar melihat gitu, duduk dan melihat apakah anak-anak ini udah benar-benar bisa gitu atau emang bisa tapi hanya sekedarnya gitu. Ternyata aku baru tahu loh merangkak itu ada merangkak yang benar dan ada merangkak yang salah gitu. Dilompatin gitu ya. Aku juga ngerasa kayak anakku nggak pakai merangkak. Itu adalah satu fase yang penting gitu dalam perkembangan anak yang kalau dia skip itu akan menimbulkan masalah di kemudian hari gitu. Itu yang terjadi sama aku sih Tante, anakku nggak pakai merangkak. Jadi memang kayak susah juga kadang-kadang mau distimulus kayak apa nih anakku waktu itu nggak pakai merangkak ya. Oh berarti memang kurang stimulusnya dari si ibu. Jadi tantangannya menariknya justru ini Tante, ada yang anaknya tuh udah siap banget tapi dia dimundurin. Ini kayak yang terjadi sama anakku yang kedua. Si kakak waktu dimundurin setahun nggak masalah, kayaknya memang dia pas gitu ya. Kebanyakan terjadi sama anak perempuan. Tante ngerasain nggak sih anak perempuan tuh kayak lebih cepet apa-apanya? Matang gitu ya. Cepet matang. Terus kayak dia belajar apa-apa tuh lebih cepet gitu. Kakaknya 5 tahun baru bisa baca, dia 4 tahun udah bisa baca. Nah aku worried juga Tante waktu aku undur setahun untuk masuk SD. Kemarin sempat galau banget, aduh TK atau SD, tapi akhirnya masa dia SD sih, nanti bareng kakaknya gimana perasaannya gitu kan. Terus kalau dia di TK-in lagi, dia selalu kayak anak bosen belajar gitu loh Tante. Ya, karena dia merasa udah menguasai ya, udah advance. Iya, udah bisa kayak this is not for me, mommy, I'm not baby anymore. Itu selalu di setiap kelas TK-nya. Akhirnya bisa tahun ini aku mix Tante, berhubung online, jadi aku berkreasi, dia aku masukin di TK, tapi internasional karena dia lagi interest sama bahasa Inggris. Terus aku masukin SD, tapi SD-nya itu yang blended learning yang di sekolah murid merdeka itu yang kayak dia cuma seminggu 2 kali, jadi nggak kayak SD beneran, tapi at least aku pengen tahu nih anak supaya nggak bosen gitu. Kebetulan anaknya di sekolahin macam-macam dia nggak bosen. Nah ini aku lagi uji coba. Jadi nggak aku masukin sekolah formal S1 lagi SD kelas 1. Udah pengen cepet-cepet kuliah anaknya. Tapi aku kasih itu. Nah ini nggak tahu nih. Kita lihat saja nanti gimana hasilnya. Ya. Tapi ini aku juga melakukan itu sama Mobi Junior. Jadi tapi kalau aku bukan
Bukan ini ya, jadi tahun lalu sejak mulai Mm-mm. pandemi itu kan waktu itu Mobi Junior itu belum bisa kan sekolah online. Jadi baru duduk Mm-mm. 10 menit dia udah kabur lah dari Zoom itu. Terus Terus kan aku apa yang ngerasa, terjadi aduh tante? ngapain gue bayar mahal-mahal bayar Bayar sekolah, mahal-mahal, sementara ini anaknya kabur. kaburan, terus kita yang harus ngerjain sendiri, capek lah Bener, gitu. bener. Mm-mm. Akhirnya, oh yaudah deh kita berhenti dulu setahun, aku kejar di situ refleks, motorik, yang tertinggal itu aku kejar dengan terapi, dengan panggil guru private ke rumah gitu. Terus udah akhirnya dia berhenti setahun, nah baru mulai Juli ini dia ngulang K2. Oh, oke. Terus akhirnya dia sekarang gimana tante? Ya dia sekarang di kelas jadi pede banget karena dia kayak melakukan sesuatu jadi yang paling cepat, dia yang paling bisa gitu. Jadi seakan-akan dia paling pintar gitu. Padahal itu benar, itu yang terjadi juga sama anakku yang pertama kan. Sebenarnya kalau aku lihat tuh anak tuh punya temperamen bawaan ya tante ya, dia pemalu, dia tipe yang ragu-ragu, nggak pede gitu. Itu beda sama si adiknya yang lebih pede dan lain sebagainya. Nah aku melihat dengan si kakak ini aku undurin setahun, kemarin TK-nya aku tambah jadi dia masuk di 7 tahun. Ini sekarang di kelas 1 aku melihat kayak beda banget, dia berani speak up, dia berani ngomong, apalagi kan ini dari transisi dari sekolah umum ke sekolah bahasa Inggris internasional. Kok dia berani ya, padahal dia juga baru banget belajar bahasa Inggris gitu. Jadi aku merasa, oh ini yang disebut dengan kalau udah siap tuh nggak usah di apa-apain tuh kayak udah jadi gitu. Jadi kalau udah kelas 1 yang di umur yang siap tuh, kata beberapa guru yang memegang anak kelas 1 SD itu juga kayak lebih gampang gitu loh tante dibandingkan yang di bawah 7 tahun. Kayak harus didorong-dorong gitu kalau di bawah umurnya. Ya. Oke. Nah, sekarang kalau pemilihan sekolah. Nih kemarin habis itu ada pemilihan sekolah. Sekolah kayak apa sih sebenarnya yang baik gitu. Kalau buat aku sendiri tuh kemarin aku bilang ini, nggak ada satu yang namanya sekolah bagus, sekolah ini bagus tuh nggak ada menurut aku, karena setiap anak itu beda. Betul. Harapan orang tua terhadap anaknya pun beda gitu. Jadi kita nggak bisa bilang satu sekolah ini baik, yang baik buat si A belum tentu baik buat si B gitu. Jadi kita harus kenal dulu gimana anaknya, apa harapan orang tuanya, kita datang dulu ke sekolahnya, cari tahu, baru kita bisa nemuin yang sesuai buat kita. Kalau menurut anak ya. Kalau aku sih ngerasa pertama jarak tempuh ya tante kalau udah offline nanti, karena jangan sampai anak tuh capek di perjalanan, bener nggak sih tante? Benar. Aku sering ngeliat, apalagi Jakarta ya macet banget, Jogja aja aku memilih untuk cari yang jarak tempuhnya tidak terlalu membuat anak tuh capek dan orang tuanya juga repot nganter jemputnya. Ya asal nggak yang terus, oke, yang deket aja deh, itu SD deket rumah gitu kan, tapi kualitasnya nggak kita lihat juga jangan gitu. Artinya ya jarak tempuh itu menjadi salah satu faktor. Terus aku juga selalu melihat akreditasi sih tante, kayak sekolah ini tuh udah berapa lama, terus udah akreditasi apa enggak, itu ngefek banget sih menurutku, karena kesiapan si guru di pihak sekolah juga, pengalaman mereka megang anak, kurikulumnya kayak apa, itu yang kayak perlu kita sesuaikan sama tujuan dari kita masukin anak. Ada yang tujuannya adalah agama, tapi dimasukinnya ke sekolah internasional, kan kita nggak bisa nuntut untuk agamanya. Sebaliknya, ini sekolah agama yang dituntut, tapi kita pengen anak kita tuh wawasan internasionalnya dapat. Nah, itu kan kayak harus ada yang diprioritaskan. Mungkin ada sih beberapa sekolah yang kayak mengcover dua-duanya, itu ya beruntung lah dapat, tapi susah loh tante, ya nggak sih? Ya. Pasti ada satu dua hal. Ada lebih kurangnya lah. Benar-benar plus minusnya gitu. Terus kayak aku juga melihat lingkungan sekolahnya nyaman atau enggak. Biasanya kalau dulu sebelum offline aku kayak ngajak anak, tapi udah aku pilih nih sekolahnya tuh kayak nggak usah terlalu banyak pilihan karena nanti anaknya bingung, orang tuanya makin bingung. Jadi cuma 1-2 aja yang sudah menjurus. Terus anaknya tuh kayak diminta buat melatih tanggung jawab mereka gitu ya. Kayak ngerasain main di playgroundnya, terus kayak suka enggak. Jadi kita libatkan mereka sih waktu itu meskipun dia masih di TK. Nah kebetulan karena sepupu-sepupunya sekolah di situ juga, jadi dia langsung oke, aku mau yang ini mah. Jadi pada saat dia sekolah, kayak kalau dia lagi nggak mau masuk gitu-gitu, aku menyemangatinya dengan loh, ini kan kakak yang pilih sekolahnya gitu. Itu yang mungkin bisa dilakukan sih tante. Nah yang paling penting adalah pandemi ini biaya. Karena banyak yang ya nggak sih tante kayak ngerasa banget dong. Maksa gitu jatuhnya. Aku itu biaya sekolah dan biaya sekolah. Iya, itu yang kayak
biayanya itu nggak cuma SPP doang, tapi ada biaya psikologis menurutku ketika anaknya harus ikut ekskul, les, terus kayak orang tuanya juga dulu zaman itu mungkin masih ada anaknya pakai apa, dan itu kan kayak kasihan juga ya kalau misalnya kita masukin anak di lingkungan yang sebenarnya secara psikologis kita nggak mampu mengcover biaya psikologis itu. Ada itu satu sekolah yang di Jogja yang harganya mungkin kalau di Jakarta banyak ya Tante ya. Nah di Jogja itu ada sekolah internasional yang kayaknya isinya expat semua. Aku lihat harganya udah yang, wah ini aku kalaupun misalnya sanggup maksa bayar, aku kayaknya nggak sanggup untuk menanggung biaya psikologis, ya nggak usah maksa gitu. Jadi sesuaikan sama kantong kita. Kalau kurikulum kayaknya hampir mirip-mirip ya Tante, tergantung. Tante kayaknya malah lebih tahu sih, ada Cambridge, ada ini, itu gimana Tante? Kalau aku sih kalau nasional terus terang aku tidak terlalu menguasai dan mempelajari. Aku cuma yang lebih mempelajari kan Cambridge atau IB gitu, karena di sini banyaknya itu. Cambridge itu lebih terstruktur gitu kan, kayak abis A, B, abis B, C gitu. Walaupun tetap ada project dan tetap dia ada presentasi gitu. Tapi kalau IB itu lebih kayak lebih apa ya? Lebih bebas, lebih menuntut kreativitas gitu. Karena jadi kayak misalnya gini, oke, ini ada project A, kamu misalnya tentang apa ya, sampah gitu, recycle sampah, terserah dia kamu mau buat apa, kamu bisa buat poster, bisa buat video, bisa buat lagu, terserah kamu mau buat apa gitu, tapi ada guidance-nya bagaimana mereka buatnya gitu. Nah itu lebih bebas. Nah somehow ya itu tergantung anaknya. Ada anak yang lebih bagus dengan cara terstruktur, ada anak yang memang lebih bagus dengan cara yang dilepasin aja. Tapi itu nggak sama untuk setiap anak gitu loh. Kita harus kenalin anak kita sendiri, dia bagusnya di mana nih. Mungkin kalau SD sih belum terlalu kelihatan lah, masih hampir-hampir sama gitu, karena load-nya juga belum terlalu tinggi dan pelajarannya masih gampang. Nanti biasa di saat SMP ya. Nah itu baru mulai kelihatan nih anak ini lebih kemana sih gitu. Iya aku setuju sih. Jadi memang kita harus detail juga lihat kurikulum ya Tante ya. Menurutku kayaknya harus disesuaikan, karena ada tipe kalau orang tua yang anak ini harus jago di akademik, ya nggak sih Tante? Iya banget. Tapi ada juga yang kalau aku pribadi sih aku nggak terlalu menekankan itu ya. Aku sekarang nyekolahin si Rafa ini tuh di Cambridge, tapi dia Islamic juga gitu, internasional, Islamic internasional gitu, mix. Dan aku melihat kayak ujian kalau di kan Al Azhar ada dua nih, ada yang internasional, ada yang nasional. Yang sekolah nasional ini ujian midnya kemarin itu tuh 1 minggu Tante, tiap hari. Nah si Cambridge ini cuma 1 jam, anak diminta presentasi doang dari semua pelajaran, yang menurutku kayak lebih relate, lebih relevan sama kapasitas anak memahami, dia berani percaya diri. Nah aku lebih suka yang kayak gitu sih daripada yang harus ngerjain, ngapalin gitu. Iya, itu sih yang ini ya, yang menjadi pertimbangan tuh pada akhirnya. Yes, kita betul. ya emang pada akhirnya kita harus kenalin dulu anak kita sendiri, ini dia anak yang seperti apa, baru akhirnya kita bisa memilih sekolah. Tapi kalau SD mah masih oke lah. Aman ya Tante ya? Ya, masih ini, mana-mana oke. Oke, nggak kerasa nih udah lama banget kita ngobrolnya. Mungkin Ana ada nggak pesan-pesan nih buat ibu-ibu yang mau siapin anaknya masuk ke SD, gimana sebaiknya? Buat ibu-ibu yang anaknya mau masuk ke SD, aku rasa ini yang aku alamin ya Tante ya, pengalaman pribadi, kayaknya kita perlu mengenali tadi ya anak kita tuh seperti apa, mengenali kemampuan kita sebagai orang tua, nggak cuma secara materi tapi non materi Tante, mendampingi mereka, terus kayak mendukung mereka apakah sesuai dengan kemampuan kita. Nah yang paling penting ini pelajaran sih buat aku, jangan sampai kita tuh menaruh ambisi kepada anak kita gitu. Itu yang kadang-kadang ya wajar ya, kita pasti punya harapan. Nah, cara mengontrol harapan jangan sampai jadi ambisi itu tuh takutnya nanti misalnya aku dulu pengen anakku ini umur 5 tahun udah masuk SD, jangan-jangan itu ambisi kita gitu. Itu yang aku nanti pengennya anakku tuh ranking 1 terus, gara-gara dulu aku misalnya nggak ranking 1, itu banyak sekali terjadi. Nah kalau ini ngebebanin anak kita, kan mereka secara psikologis jatuhnya jadi kayak berat banget, sekolah aja udah berat, apalagi ditambah ambisi dan obsesi orang tua. Itu sih yang aku rasa perlu kita sadari, dan anak itu kayak nggak bisa di, apa ya Tante, karbit ya gitu, nggak bisa di
dalam waktu yang 1 tahun Udah terus instan gitu. instan gitu kan, bim salah bim. Tetap tugas utamanya ya orang tua, bukan cuma sekolah, tapi kita bagaimana bisa memberikan stimulus yang terbaik. Pendidikan pertama yaitu dari rumah, ya dari ibu dan juga bapaknya. Itu sih Tante, mungkin semoga bermanfaat, ngobrolnya seru banget. Iya, seru banget. Thank you banget udah mau ngobrol bareng nih. Semoga bisa bermanfaat juga buat yang lain. Kalau Yes. suka, jangan lupa like dan subscribe. Dan Analisa channelnya apa? Ada di Analisa Channel, teman-teman bisa Subscribe subscribe di juga situ. channelnya Analisa. Nah, thank you for today. Thank you buat ngobrol-ngobrolnya. Thank you juga Tante, sampai Bisa ketemu. bermanfaat buat semua. Dah. Dah.